Yesus, untuk kasih setiamu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami aman karena Engkau yang menjaga kami Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin saat Kau berfirman, kami menang saat Engkau bertindak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat ini kami mendengarkan renungan Tuhan berbicara kepada kami. Kami siap mendengar dan siap melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah topik dengan judul Anda juga sulit untuk dikasihi. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 21. Berikut adalah firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 21. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami, sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu.
Sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kata kasih adalah sebuah kata dan juga tema yang sering kali kita dengar di dalam kehidupan kita. Tetapi mengasihi dengan tulus bukanlah sebuah hal yang mudah. Kita mengetahui bahwa ada berbagai tingkatan kasih, yaitu ada eros, kasih yang didasarkan pada ketertarikan fisik, philia, kasih antar sahabat yang saling mendukung, storge, kasih dalam anggota keluarga, dan agape, kasih yang tulus dan tidak bersyarat. Jika yang dimaksud dengan mengasihi adalah kasih eros, maka tentu tidak sesulit kasih yang lain, apalagi kasih agape. Kita sering berpikir bahwa mengasihi orang lain adalah sebuah hal yang mulia. Tetapi bagaimana jika orang yang harus kita kasihi adalah orang yang memiliki karakter yang sulit, keras kepala, dan sepertinya tidak layak untuk kita kasihi? Kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, bukankah kita juga seperti itu? Tidak layak untuk menerima kasih, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-11 sampai dengan 13, Rasul Paulus menyampaikan mengenai takut akan Tuhan. Yang dimaksud bukanlah sebuah rasa takut seperti menghadapi teror, melainkan sebuah kesadaran akan kebesaran Allah dan betapa kita sangat tidak layak di hadapannya. Rasul Paulus menyadari bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa dan terhilang dari Allah. Roma 3 ayat 23. Karena itu ia memiliki beban untuk meyakinkan orang agar mereka kembali kepada Allah melalui Yesus Kristus. Di dalam relasi kita dengan sesama, kita juga sering mendapati adanya orang-orang yang sulit untuk diyakinkan akan kebenaran firman Tuhan. Sulit berubah dan rasanya mustahil untuk bisa dikasihi. Tetapi jika kita juga mengingat bahwa kitalah dia, kitalah mereka yang dahulu juga sulit untuk dikasihi. Tetapi Allah tetap setia dan tetap mengasihi kita. Kita yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kebaikan Allah telah diberikan anugerah. Maka sudah selayaknya kita yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah, anugerah pemulihan relasi dengan Tuhan, diadopsi menjadi anak-anak Allah dan warga kerajaan surga, untuk kita menyalurkan, memberikan kasih kepada orang lain. Kita mungkin sekali memandang atau menganggap orang lain sulit, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Anugerah dan kebaikannya tidak mungkin untuk ditolak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam ayat 14 dan 15, Rasul Paulus kemudian menyatakan dasar dari pelayanannya, yaitu kasih Kristus yang menguasai dirinya. Kasih Kristus bukan merupakan sensasi emosional, melainkan sebuah kasih yang mendalam, kasih yang berkorban, dan kasih yang tidak bersyarat. Rasul Paulus menegaskan bahwa Kristus telah mati bagi semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia
yang telah mati dan bangkit bagi mereka. Dari bagian ini kita dapat melihat bahwa kita pun telah dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Kita selayaknya menerima murka Allah dan kematian kekal akibat dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tetapi kita telah diberikan anugerah oleh Allah. Maka kita pun dipanggil di dalam pola yang sama, yaitu tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tetapi bagi Kristus yang telah menebus kita dan membagikan kasih Kristus kepada sesama, termasuk mereka yang sulit untuk dikasihi. Di dalam ayat 16 dan 17 kita dapat melihat adanya sebuah perubahan radikal yang terjadi dalam hidup setiap orang percaya di dalam Kristus. Status kita di hadapan Allah sudah berubah. Kita yang dahulu adalah musuh Allah di dalam Roma 5 ayat 10, kini telah diperdamaikan dengannya. Namun transformasi atau perubahan ini harus terjadi bukan hanya di dalam status rohani kita, melainkan juga dalam cara kita hidup dan memperlakukan orang lain. Kita tidak lagi memandang orang lain berdasarkan cara pandang atau kacamata worldview duniawi. Apakah mereka orang yang menyenangkan atau tidak? Apakah mereka pantas untuk dikasihi atau tidak? Melainkan kita dipanggil untuk memandang orang lain dengan cara pandang, dengan kacamata, dengan worldview kasih Allah. Kemudian di dalam ayat 18 sampai dengan 21 juga disampaikan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, yang dalam kasih-Nya telah mendamaikan kita dengan diri-Nya melalui Kristus. Lebih dari itu, Allah telah mempercayakan kepada kita pelayanan pendamaian. Ini berarti bahwa kasih yang kita terima dari Allah bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, melainkan harus kita bagikan kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai manusia berdosa, kita seringkali lebih suka mempertahankan permusuhan daripada membawa damai. Kita lebih mudah mengingat kesalahan orang lain daripada mengampuni, lebih mudah menjauhi orang yang sulit daripada mencoba mengasihi mereka. Namun jika Allah telah terlebih dahulu mengampuni dan mendamaikan kita yang tidak layak, bagaimana kita bisa menolak untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain? Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih dan anugerah dari Allah, kita disebut sebagai utusan-utusan Kristus. Kita dipanggil untuk hidup mencerminkan kasih Kristus di dunia ini. Ingatlah, saya, Anda, kita juga dulunya adalah orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dunia ini dipenuhi dengan perpecahan dan kebencian. Sebagai orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah, kita harus menjadi agen pendamaian di dalam keluarga, dalam gereja, dan masyarakat. Mengasihi orang yang sulit bukanlah hal yang mudah. Kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu meminta pertolongan Roh Kudus untuk mengubah hati kita dan memberikan kita kekuatan untuk mengasihi, sebagaimana Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Demikian pula, kita harus mengasihi sesama kita. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur untuk kesempatan mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kami baca hari ini, kami kembali diingatkan bahwa kami sebenarnya merupakan orang-orang yang tidak layak untuk menerima anugerah kasih Tuhan, yaitu keselamatan di dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Tetapi kasih-Mu, maka kami diselamatkan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami dapat memaknai kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kami, dengan kami pun berbuat kasih kepada orang lain. Mampukan kami untuk menjadi pembawa damai bagi orang-orang dan lingkungan di mana kami Tuhan tempatkan. Mampukan kami menjadi agen pendamaian, baik di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.